Ampun, alhamdulillah. Fatire kali diperhatikan. Yang penting derek. Mas Bayu butuh perhatian, Gus. Kang Bayu semoga burung Kang Bayu. Butuh perhatian. Pripun. Wingi pati-pati daerah kan kudune betah apa? Kowe dicupen nang Wonosobo. Wonosobo mandek kowe. Setengah satu dini hari. Dikutip dari intisarionline.com. Sebagai salah satu kerajaan besar di Indonesia, Kerajaan Majapahit rupanya punya sejarah panjang, termasuk soal keturunan-keturunannya yang menyebar di seluruh Pulau Jawa dan Nusantara. Salah satunya kisah Raden Patah. Siapakah Raden Patah? Dan apa hubungannya dengan Kerajaan Majapahit? Berdasarkan jurnal berjudul Peranan Raden Patah dalam Mengembangkan Kerajaan Demak pada tahun 1478 sampai 1518 karya Anna Ationo, Raden Patah merupakan anak dari Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V adalah Raja Majapahit yang memimpin pada tahun 1474 sampai 1498 Masehi. Lalu dia menikah dengan seorang muslim Cina bernama Xiu Banci. Dari pernikahannya dengan Xiu Banci maka lahirlah Raden Patah. Akan tetapi rupanya saat mengandung Raden Patah, Xiu Banci dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan. Dia dikirim sebagai hadiah untuk Arya Damar yang saat itu menjabat sebagai adipati di wilayah tersebut. Oleh karenanya Raden Patah lahir dan besar di Palembang di bawah asuhan ibu kandung dan ayah tirinya. Hijrah ke Jawa. Raden Patah lalu memutuskan untuk hijrah ke Pulau Jawa. Semua itu tertulis dalam jurnal Peran Raden Patah dalam Mengembangkan Agama Islam di Demak tahun 1478 sampai 1518 karya R. Nur Cahyo Yogyanto. Lalu dia membangun sebuah pesantren setelah membabat hutan di tengah Jawa. Di Jawa Tengah. Hebatnya pondok pesantren yang berada di wilayah Gelagahwangi langsung berkembang pesat. Pada akhirnya Gelagahwangi berubah nama menjadi Demak. Kemajuan itu lantas terdengar oleh Prabu Brawijaya V yang masih memimpin Majapahit. Prabu Brawijaya V khawatir dengan sikap Raden Patah, takut jika dia melakukan pemberontakan. Dan benar saja, Raden Patah memang melakukan pemberontakan. Tujuan pemberontakan itu adalah ingin mengislamkan Kerajaan Majapahit. Raden Patah tidak sendiri, dia dibantu Raden Kusen, adik tiri dari ayah tirinya, Arya Damar. Keduanya lantas melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Majapahit. Serangan itu lantas dimenangkan Raden Patah, akibatnya Prabu Brawijaya dipindahkan ke Demak. Inilah yang membuat Kerajaan Majapahit resmi mengalami keruntuhan. Selanjutnya Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Lalu Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan pertama Kerajaan Demak. Dibantu oleh Wali Songo atau 9 wali, Raden Patah menjalankan kepemimpinan di Kerajaan Demak hingga tahun 1518 Masehi. Demikian dikutip dari intisarionline.com. Nah, ini tulisannya Demak.
Ini simpang 6. Selanjutnya dari republika.co.id, kisah Raden Patah dan ciri khas Demak. Raden Patah diperkirakan sangat akrab dengan gaya dan arsitektur Majapahit. Fakta lain sejarah kedekatan gaya Majapahit dengan bangunan Masjid Agung Demak juga dapat diketahui dari buku Babat Demak. Menurut buku tersebut, tempat berdirinya Masjid Agung yang kini menjadi ciri khas daerah Demak ini dahulunya bernama Tlatah Gelagahwangi. Daerah Gelagahwangi yang merupakan kawasan rawa atau payau ini pertama kali dibuka oleh Raden Patah, putra Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan putri Campa atau Kamboja yang telah masuk Islam. Raden Patah yang masa kecilnya dihabiskan di pesantren Ampel Denta, Surabaya yang dikelola Sunan Ampel inilah yang kelak mendirikan Kesultanan Demak. Ia pernah diangkat menjadi Adipati Demak. Dari perjalanan sejarah ini, Raden Patah diperkirakan sangat akrab dengan gaya dan arsitektur Majapahit, sehingga hal ini banyak dihubungkan ketika membuka lahan Gelagahwangi. Sementara aksen bangunan Jawa yang sangat kental adalah 4 sokoguru atau tiang kokoh penyangga atap bangunan masjid yang bertumpuk. Sokoguru ini juga bergaya bangunan Majapahit. Yang menarik dari Masjid Agung Demak adalah sistem struktur 4 sokogurunya. 4 tiang besar setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter ini dipercayai merupakan sumbangan 4 wali penyebar Islam di Jawa. Selanjutnya dari rmolsumsel.id. Cerita Raden Patah, lahir dan besar di Palembang, merantau ke Jawa, dirikan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah atau Sultan Fatah. Nama aslinya Raden Hasan, kelahiran Palembang dari ibu seorang putri Campa yang berkebangsaan Cina. Tidak ada petunjuk pasti tentang tahun kelahiran. Ada sumber menyebutkan Raden Fatah lahir pada tahun 1455. Menurut Saudi Berlian dari Forum Diskusi Studi Melayu Pasca Sarjana UIN Raden Fatah dan Lembaga Kajian Naskah Melayu, disebutkan berbagai sumber. Ayahnya adalah Raja Majapahit yang dikenal sebagai Brawijaya. Ketika istri tua Brawijaya merasa tidak rela atas kehadiran putri Campa di lingkungan istana Majapahit, ibu Raden Fatah ini diceraikan dan dititipkan kepada Aryadillah di Palembang dalam keadaan sedang mengandung. Selanjutnya ia melahirkan Raden Fatah di Palembang. Setelah melahirkan Hasan, ibunya menikah dengan Aryadillah dan melahirkan Husin. Keduanya mengalami masa kanak-kanak bersama ibu dan ayahnya dalam asuhan dan suasana keluarga muslim. Raden Hasan diharapkan oleh Aryadillah kelak di kemudian hari dapat menggantikan dirinya sebagai pejabat Majapahit di Palembang. Tetapi rupanya dirinya sendiri tidak sepakat dengan rencana itu, sehingga secara diam-diam ia berangkat merantau ke Tanah Jawa bersama adiknya. Belum diperoleh informasi yang pasti pada usia berapa keduanya berangkat ke Jawa, katanya. Di Jawa, menurutnya Raden Hasan belajar pada Raden Rahmat di Ampel Denta, sedangkan Raden Husin mengabdi pada kerajaan Majapahit, diangkat sebagai catanda di Terung. Raden Hasan memperdalam ilmu keagamaannya di lingkungan pesantren binaan Raden Rahmat. Tokoh ini secara populer dikenal sebagai Sunan Ampel. Setelah dinikahkan dengan putri Sunan Ampel, atas petunjuk dari ayah mertuanya itu, ia diperkenankan untuk membuat perkampungan muslim di Gelagahwangi. Pada waktu itu Gelagahwangi termasuk dalam wilayah Jepara. Tempat itu sekarang dikenal sebagai Bintara dalam wilayah Demak. Perkampungan muslim dengan komunitas kecil itu lalu tumbuh menjadi perkampungan besar dan berkembang menjadi institusi sosial politik berupa kadipaten dalam lingkungan Majapahit era Brawijaya V. Atas usulan Sunan Ampel, Raden Hasan dikukuhkan sebagai adipati di Gelagahwangi dengan gelar Adipati Bintoro. Inilah satu-satunya adipati Majapahit yang beragama Islam di Jawa, katanya.
Seiring dengan itu Majapahit mengalami kemerosotan sampai mengalami keruntuhan sekitar tahun 1478 atau pada tahun Jawa 1400. Ini angka tahun wafat Raja Majapahit Kertabumi atau Brawijaya V. Sumber lokal menyebut angka ini dengan dua cara. Pararaton Sunya Nora Yuganing Wong Babet Tanah Jawa Sirna Hilang Kertaning Bumi. Setelah Majapahit runtuh, Kadipaten Gelagahwangi melepaskan diri dari Majapahit dan berkembang menjadi kerajaan. Selanjutnya memproklamirkan diri sebagai Kesultanan Demak. Pada tahun 1481, pusat kekuasaan Jawa dipindahkan ke Demak. Di bawah bimbingan kelompok ulama yang dikenal sebagai Wali Songo, Raden Fatah memimpin kesultanan ini. Inilah lembaga yang dikenal sebagai kekuasaan terbesar pertama Islam di Jawa. Pemindahan simbol berupa pilar serta benda pusaka Keraton Majapahit di samping yang terutama kesinambungan genealogi Raden Hasan dengan Raja Majapahit menjadi unsur legitimasi bahwa kekuasaan Muslim di Demak adalah penerus yang sah kekuasaan Majapahit sebagai kekuasaan yang sudah ada sebelumnya di Jawa, katanya. Menurut Saudi, yang juga dosen Universitas Sumatera Selatan ini, perkisahan tentang masa awal kerajaan Islam di Jawa pada masa sezaman dengan masa kekuasaan Raden Fatah didominasi oleh legenda, cerita, dan sejarah lebih banyak terfokus pada para wali atau pada kondisi suksesi dalam spektrum yang luas meliputi aspek ideologi, politik, dan sosial, aspek religi di tanah Jawa. Di antara spektrum yang luas ini, catatan tentang Raden Fatah dalam bentuk sejarah sangat minim. Di antara catatan yang minim itu, ditemukan dirinya disebut ketika masa-masa keruntuhan Majapahit sebelum 1478 ataupun ketika meresmikan Masjid Demak 1479 dan ketika kekuasaan Demak benar-benar menggantikan kekuasaan Majapahit 1481. Peristiwa lain yang menyebut tentang keberadaan raja adalah dalam kaitannya dengan pasca peristiwa kontroversi Siti Jenar. Ini pun masih perlu verifikasi pula sehingga diketahui pasti apakah raja yang dimaksud adalah Raden Fatah atau yang lainnya. Selain peristiwa ini, nama Raden Fatah sangat jarang disebut ucapnya. Terasa sekali menurutnya sejarah Kesultanan Demak seolah mengalami devaluasi catatan kehadiran Raden Fatah sendiri di Demak sebagai pusat kekuasaannya. Bahkan pada peristiwa bantuan Demak dalam penyerangan Portugis di Malaka sekitar 1511 sampai 1513, nama Raden Fatah tidak disebut. Catatan sejarah pada umumnya menyebutkan bahwa penyerangan itu dipimpin oleh Patih Unus, yang dengan tindakannya itu tokoh ini dikenal sebagai Pangeran Seberang Lor. Namanya Raden Fatah kembali masuk dalam catatan sejarah pada tahun 1518, yaitu tahun wafat dan sekaligus tahun berakhir masa kekuasaannya. Disebutkan bahwa pada tahun itu tokoh Raden Fatah wafat dan dimakamkan di Demak. Makam itu terawat dengan baik di lingkungan Komplek Masjid Agung Demak. Sementara di Sumatera Selatan, tepatnya Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat, ditemukan sekelompok peninggalan lama berupa kompleks makam yang dinyatakan penduduk setempat sebagai makam keluarga Raden Fatah. Disebutkan di tempat ini Raden Fatah pernah bermukim bersama istrinya yang berkebangsaan Cina yang dikenal dengan sebutan Pinatih Kaladiwe. Selain kompleks makam dan peninggalan fisik lainnya, didapatkan pula cerita tutur tentang anak cucu keturunan serta perkembangan diasporanya. Penduduk setempat menunjukkan beberapa makam yang diidentifikasi sebagai pengawal, kerabat dekat, serta prajurit Raden Fatah. Dalam perkembangannya, di antara komunitas itu ada yang diutus membuka perkampungan atau babat alas dan berdakwah di tempat lain di luar wilayah itu, seperti di daerah Lintang atau Empat Lawang, serta tempat-tempat lain di sekitarnya. Informasi yang diperoleh menurutnya berdasarkan cerita tutur serta peninggalan fisik berupa makam dan benda-benda lain yang dikaitkan dengan keberadaan Raden Fatah ini tentu masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut sehingga ditemukan kebenaran yang sahih, meyakinkan, dan lebih utuh. Dari penyelidikan ini dapat diperoleh bahan baru untuk melengkapi sejarah politik dan perjuangan Muslim serta perkembangan dakwah khususnya di Sumatera Selatan pada masa lalu. Eksplorasi sejarah politik Muslim Demak lebih banyak difokuskan pada peristiwa suksesi Demak Majapahit, kehidupan sekitar Wali Songo,
penyerangan Malaka tanpa menyebut Raden Fatah. Pada sisi lain, penyelidikan ini dapat melengkapi informasi tentang jaringan pengembangan agama Islam di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah pedalaman pungkasnya. Selanjutnya, dari tirto.id, sejarah Raden Patah, putra Majapahit, pendiri Kerajaan Islam Demak. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada 1475 sampai 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Beberapa referensi menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi atau Brawijaya V 1468 sampai 1478 Masehi, sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali Songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang akhirnya nanti benar-benar terjadi. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di Jawa sekaligus mengakhiri kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang sebelumnya pernah amat dikdaya di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Pangeran Majapahit yang terbuang, Raden Patah berdarah campuran. Ibundanya, Siu Banci, adalah putri Tan Go Wat alias Syekh Bentong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Jawa. Babat Tanah Jawi mengisahkan Siu Banci dipersunting sebagai istri selir oleh Bre Kertabumi atau yang nantinya bertakhta di Majapahit dengan gelar Brawijaya V. Perkawinan ini ternyata membuat istri Bre Kertabumi yang lain, yakni Ratu Dwarawati yang kelak menjadi permaisuri, cemburu. Maka Bre Kertabumi terpaksa menceraikan Siu Banci dan mengirimnya ke Palembang yang kala itu masih termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di bekas pusat kerajaan Sriwijaya itulah Siu Banci melahirkan Raden Patah pada 1455 Masehi. Nama lahir Raden Patah adalah Jinbun yang menurut Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara tahun 2005 berarti orang kuat. Beberapa referensi lain menyebutnya dengan nama Senopati Jimbun. Panembahan Jimbun juga Raden Hasan. Usai melahirkan Jinbun, Siu Banci dipersunting oleh Adipati Palembang Arya Damar atau Arya Dila. Pernikahan ini dianugerahi anak laki-laki bernama Kinsan atau Raden Kusen atau Raden Hussein. Kinsan tulis MO Perlindungan dalam Tuanku Rau 2007 bermakna gunung emas. Berguru kepada Wali Songo. Setelah dewasa, Raden Hasan dan Hussein menolak mewarisi kepemimpinan di Palembang demi merantau ke Jawa. Sejumlah sumber menyebutkan keduanya sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya untuk memperdalam ajaran Islam. Dikutip dari Dukut Imam Widodo dan Henry Nur Cahyo dalam Sidoarjo Tempo Dulu 2013, ada dua versi peristiwa yang terjadi berikutnya. Versi pertama menyebutkan Hasan alias Raden Patah dan Hussein alias Raden Kusen kembali ke Majapahit untuk menemui ayahnya yang telah bertakhta dengan gelar Brawijaya V. Kepada Brawijaya V, Raden Patah meminta daerah otonom untuk ia kelola. Brawijaya V kemudian memberikan daerah di Demak Bintoro kepada putranya itu. Daerah tersebut dinamakan Kadipaten Demak Bintoro. Sedangkan Hussein alias Raden Kusen memilih tinggal di Majapahit untuk mengabdi dan diangkat sebagai adipati di daerah Terung, dekat Sidoarjo, Jawa Timur. Raden Kusen kemudian dikenal dengan sebutan Adipati Terung. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Demak Bintoro bukanlah hadiah Brawijaya V kepada Raden Patah, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel. Raden Patah konon enggan kembali ke Majapahit karena ayahnya belum mau meluk agama Islam. Mendirikan Kesultanan Demak.
Raden Patah dengan dukungan Wali Songo akhirnya mendeklarasikan Demak yang sebenarnya merupakan wilayah kekuasaan Majapahit sebagai pemerintahan baru. Kesultanan Demak berdiri pada 1478. Raden Patah bertakhta dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Di sisi lain, Majapahit sedang mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindrawardhana, menantu Brawijaya V. Akhirnya Girindrawardhana berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI. Raden Patah menurut catatan dari Cina wafat pada 1518 dalam usia 63 tahun. Atas keputusan Majelis Wali Songo yang ditunjuk sebagai penerus takhta Kesultanan Demak adalah Pati Unus dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar II. Joko Darmawan dan Rita Wigira Astuti dalam Sandiakala Kejayaan dan Kemasyhuran Kerajaan Nusantara 2018 menuliskan terdapat dua versi terkait Pati Unus. Ada yang menyebut Pati Unus adalah putra Raden Patah, namun sebagian menduga Pati Unus merupakan menantu Raden Patah. Sempat terjadi peperangan antara Demak melawan Majapahit. Serbuan Demak pada 1517 di bawah pimpinan Pati Unus 1488-1521 membuat perekonomian Majapahit lumpuh. Satu dekade berselang, tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang kala itu dipimpin Sultan Trenggono 1521 sampai 1546, adik Pati Unus, memungkasi riwayat Majapahit. Setelah itu Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah kerajaan Majapahit yang masih tersisa sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Jawa. Menulis Iswara N. Raditya, editor Agung DH.